Bab 901. Keluarga Jones mulai panik saat melihat segerombolan orang masuk. Beberapa dari mereka bahkan memejamkan mata karena takut. Saat itu, 5 orang muncul di depan pintu Jones Residence. Mereka adalah resimen 5 perang besar. Mereka menyerbu ke tengah kerumunan. Meskipun orang-orang yang dibawa Klaus adalah yang terbaik dari yang terbaik, kelima orang ini adalah mesin pembunuh yang tak terkalahkan langsung dari medan perang. 1 turun, 2 turun, 3 turun, 99 ke bawah. Keluarga Jones menyaksikan pertempuran berdarah. Satu di mana 5 orang menghancurkan beberapa ratus orang. Ada orang-orang terus-menerus dikirim terbang melintasi bentangan. Beberapa menit kemudian, lantai dikotori oleh pria berbaju hitam yang melolong kesakitan. Satu-satunya yang berdiri tegak adalah 6 pria, termasuk Levi. 5 dari mereka berdiri dalam lingkaran pelindung di sekelilingnya. Tidak ada setetes darah pun dari pertempuran yang memercik ke tubuhnya. Di seberang Levi, Klaus Gonzales tercengang. Dia mengamati sekelilingnya, memperhatikan bahwa beberapa ratus orang yang dia bawa semuanya tergeletak di tanah. Siapa orang-orang ini sebenarnya? Bukankah ini kegilaan total? 5 dari mereka telah mengalahkan beberapa ratus pejuang elit di bawah The Three Musketeers. Bahkan jika berita ini menyebar, tidak ada yang akan percaya. Meskipun demikian, itu benar-benar terjadi. Sepertinya kelima pria ini adalah bawahan anak bajingan itu. Tidak, bukankah anak bajingan Emma Jones itu ditinggalkan di jalanan dan menjadi yatim piatu? Dia tidak memiliki sumber daya sejak muda, atau siapapun untuk mengolahnya. Bagaimana dia mendapatkan 5 pejuang elit ini? Ini sulit dipercaya. Setelah bertemu dengan tatapan menakutkan Levi, Klaus tanpa sadar menyusut ke belakang. Tatapan mata bajingan ini menakutkan. Ini hampir seolah-olah dia ingin menelanku utuh. Masih berani memanggilku bajingan sekarang. Levi menyeringai. Jangan, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Klaus berbicara dengan suara gemetar. Kau putra Lionel Gonzales, salah satu dari The Three Musketeers. Levi menjawab. Ketika Klaus melihat bahwa Levi mengetahui identitasnya, dia langsung menjadi sombong. Dia yakin bahwa Levi akan, paling-paling, akan membuatnya sedikit kasar, dia tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula, orang waras mana yang berani membunuhku setelah mengetahui bahwa aku adalah putra Lionel Gonzales? Tidak ada, benar-benar tidak ada. Kamu bajingan, dan ibumu bajingan. Bajingan pasti akan melahirkan bajingan. Seluruh keluargamu benar-benar kotor. Klaus meraung tanpa menahan diri. Jawaban Levi atas hinaannya adalah tendangan yang kuat. Klaus terbang melintasi kejauhan dan menabrak mobil dengan darah keluar dari mulutnya. Ekspresi ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berharap bahwa Levi akan berani menyakitinya dengan niat membunuhnya. Dia benar-benar berani membunuhku. Kamu akan membunuhku. Tanya Klaus, tak mampu memikirkan hal itu. Ayo main game, ya. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk mulai berlari. Setelah 10 menit, aku akan mengejarmu. Jika aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Levi menyarankan sambil tersenyum. Klaus segera meludah, baiklah. Kalau begitu jangan menyesal. Waktumu dimulai sekarang. Levi melirik jam tangannya, mulutnya melengkung membentuk seringai haus darah. Bab 902. Klaus tidak membuang waktu sama sekali. Dia naik ke mobil dan melesat pergi. Dia mencapai kecepatan maksimum dan mengalahkan lampu merah sepanjang jalan. Dia mengerti bahwa dia akan menjadi orang mati jika dia jatuh ke tangan Levi. Sementara itu, Levi menyaksikan dia melarikan diri. Tuan, haruskah kita mengejarnya untuk melihat kemana dia pergi? Tanya naga Azure. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Dia pasti akan mencari The Three Musketeers. Pangkalan Three Musketeers ada di Greenfield Mansion, terletak di pinggiran barat. Michael menyatakan. Levi menyalakan sebatang rokok dan memerintahkan, baiklah. Keluarlah setelah 10 menit. Kita akan pergi ke Greenfield Mansion. 10 menit kemudian, Levi menggeram pelan, tidak ada yang boleh menghina ibuku. Levi, Azure Dragon, dan yang lainnya langsung menuju Greenfield Mansion tempat The Three Musketeers berada. Perjalanan yang biasanya 1 jam hanya memakan waktu 40 menit bagi Klaus saat dia menginjak pedal gas. Hah? Klaus, ada apa denganmu?
Setelah melihat keadaan menyedihkan yang dialami Klaus, The Three Musketeers semua tercengang. Ayah, Tuan Fulmer, dan Tuan Emil, saya pernah bertemu monster. Bajingan Emma Jones itu sekarang menjadi orang yang sangat tangguh, terutama saat ditemani oleh 5 bawahannya yang menakutkan. Mereka mengalahkan semua pria yang aku sudah membawanya ke sana lebih awal. Dia datang untuk membunuhku sekarang. Ayah, Tuan Fulmer, dan Tuan Emil, tolong selamatkan aku. Klaus lumpuh karena ketakutan. Lionel Gonzalez mengejek sambil meludahkan, keterlaluan. Bunuh anakku. Tidak ada seorang pun di Southampton yang berani melakukannya. Dia bahkan berencana melakukannya di wilayah kita. Nada bicara Richie Fulmer mengalir dengan jijik. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa The Three Musketeers semakin tua dan tidak berguna? Persis Emil meraung, kumpulkan semua orang kita dan tunggu perintahku. Aku ingin melihat siapa yang berani menerobos masuk ke Greenfield Mansion. Segera, semua kartu truf utama The Three Musketeers dikumpulkan. Semua orang ini adalah orang-orang yang meletakkan dasar bagi The Three Musketeers selama pertempuran di Southampton saat itu. Masing-masing dari mereka adalah prajurit elit dan mereka semua kejam dengan caranya sendiri. Siapa di Southampton yang tidak takut pada mereka? Beraninya mereka memukuli putra dan cucuku. Jangan khawatir, Klaus. Aku akan memberimu keadilan. Lionel meyakinkan putranya. Kemarahannya melonjak ke langit ketika dia melihat Klaus dipukuli. Seluruh tubuh Klaus gemetar kesakitan. Ayah, Anda harus menyelamatkan saya. Saya memiliki perasaan yang sangat kuat, bahwa saya akan mati. Sensasi tak menyenangkan menyapu Klaus. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Levi Garrison akan membunuhku. Jangan takut, Klaus. Dengan kita bertiga di sini, bahkan Hades bisa lupa membawamu pergi, apalagi anak haram. Richie dan Perseus meledak dalam kemarahan. Lionel adalah yang paling marah di antara mereka. Aku bersumpah untuk membantai seluruh keluarga Jones. Aku akan memotong bajingan itu menjadi beberapa bagian juga sebelum aku memberinya makan. Tepat pada saat itu, gerbang besar Greenfield Mansion terbuka dengan satu tendangan, menghasilkan benturan keras. Keluarlah untuk menerima kematianmu, Klaus Gonzalez. Suara perhitungan yang menggelegar membentang di setiap sudut Greenfield Mansion. Bab 903 mendengar suara yang dikenalnya, Klaus jatuh ke tanah dengan rasa takut yang mencengkeram hatinya. Dia di sini. Dia di sini. Suara Klaus bergetar. Levi menyerupai iblis langsung dari lubang api neraka yang menanamkan teror besar dalam dirinya. Lionel berada di samping dirinya sendiri dengan kemarahan saat melihat putranya begitu ketakutan. Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa mampu bajingan ini. Perseus dan Richie juga ikut. Ayah, kamu harus menghabisinya atau dia akan membunuhku. Klaus hampir menangis. Di Greenfield Mansion, kartu truf pamungkas The Three Musketeers dikirim pada saat yang sama, berdiri rapi di depan mereka saat mereka menatap Levi dan anak buahnya. Berhenti di sana. Siapapun yang mengambil langkah lain akan dibunuh. Semua elit dikelilingi oleh aura pembunuh saat mereka menyematkan Levi dan sisanya dengan tatapan pembunuh. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin melangkah maju. Seringai bermain di mulut Levi saat dia berjalan ke depan tanpa peduli. Orang-orang Three Musketeers mundur bersama-sama saat mereka menyaksikan para penyusup dengan mata waspada. Tujuan kedatanganku sebenarnya sederhana. Ini untuk membunuh Klaus Gonzalez. Yang tidak ada hubungannya dengan dia, minggir. Levi mengucapkan dengan dingin. Huff. Anda ingin menyentuh Tuan Gonzalez. Di atas mayat kami. Semua orang mulai mengurung Levi dan anak buahnya. Kau berani menyebabkan masalah di wilayah The Three Musketeers. Setelah raungan marah itu adalah penampilan Lionel dan dua rekannya. Mereka bertiga memiliki rambut putih, tetapi mereka masih memancarkan aura bahaya. Tatapan tajam mereka bisa menembus langsung ke jantung seseorang. Terutama bagi Lionel Gonzalez yang memiliki dominasi yang tak tertandingi di sekelilingnya. Setelah Lionel mengarahkan pandangannya ke sekeliling, dia mengarahkan pandangannya pada satu orang secara khusus dan bertanya, "Jadi, Anda Levi Garrison?" Itu benar. Aku Levi Garrison, dan aku di sini untuk nyawa putramu. Levi memiliki senyum lebar di wajahnya, tampak sangat jinak. Namun, kata-katanya benar-benar bertentangan dengan sikapnya. Dia bisa dianggap yang paling sombong di antara mereka semua.
Dia pasti gila untuk mengumumkan bahwa dia di sini untuk membunuh anakku di depan kita, The Three Musketeer. Kata-kata Levi mengejutkan The Three Musketeer. Dia mengambil keterus-terangan ke tingkat yang baru. Dia bahkan tidak repot-repot untuk berhati-hati tentang niatnya. Bukankah dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri? Jadi, tolong serahkan Klaus Gonzales. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuh satu orang saja. Aku tidak akan merepotkan kalian semua. Ada rasa otoritas yang kuat dalam nada suara Levi. Three Musketeer terkejut. Mereka tersesat dalam keadaan linglung untuk beberapa waktu. Pemuda ini terlalu sombong. Apa katamu? Lionel akhirnya bereaksi setelah 10 detik penuh. Kamu pikir kamu bisa membunuh anakku, hanya karena kamu bilang begitu. Kamu hanya anak haram Emma Jones. Bahkan jika kamu Hades sendiri, kamu tidak akan bisa merenggut nyawa anakku hari ini. Perseus dan Richie juga mengungkapkan permusuhan mereka, mencibir, itu benar. Mengapa Anda tidak bertanya-tanya dan melihat apakah ada yang pernah berani membunuh seseorang di bawah The Three Musketeer? Bab 904. Hahaha. Levi tertawa. Matanya memancarkan ejekan yang dalam. The Three Musketeer merasa sangat terhina dengan ini. Tidak ada yang berani menertawakan mereka. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak ada orang yang aku, Levi Garrison, tidak bisa bunuh. Tatapan Levi menajam saat kilatan dingin melintas di matanya. Pria, tangkap mereka. Di bawah perintah Lionel, bawahan mereka segera maju. Buka jalan untukku. Aku akan masuk, untuk mendapatkan Klaus Gonzales. Levi menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Dipahami. Azure Dragon dan keempat rekannya membentuk lingkaran di sekitar Levi dan meretas jalan mereka ke depan. Tubuh Black Tortoise yang seperti gunung membuka jalan di depan, seperti kereta yang melibas kerumunan. Azure Dragon dan Kirin mengapit Levi, sementara dua sisanya berada di belakang. Semua pejuang elit yang menyerang dikalahkan oleh mereka berempat. Levi, yang berada di tengah, dengan tenang berjalan melewati halaman sambil merokok dengan santai. Sebuah jalan dipotong menembus ratusan pria. Di bawah mereka, orang-orang jatuh, satu persatu, tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Rahang Three Musketeer menggantung dari engselnya. Mereka akhirnya mengerti apa maksud Klaus ketika dia mengatakan bahwa kelima pria ini tangguh. Mereka praktis tidak bisa dihancurkan. Beberapa ratus orang bahkan tidak bisa menghentikan mereka berenam. Beberapa menit kemudian, Levi dan anak buahnya sampai di depan mansion. Pada saat itu, Klaus Gonzales sedang meringkuk di dalam mansion. Para pejuang yang tersisa yang menghalangi jalan menuju mansion menatap Levi dan anak buahnya dengan cemas dan ngeri. Mereka trauma setelah diserahkan oleh anak buah Levi. Anak buah Levi telah menebas ratusan orang saat mereka berjalan ke depan. Orang-orang itu sekarang meringkuk dan menjerit kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. Semua orang tercengang. Lionel dan dua rekannya juga tidak bernasib lebih baik. Beberapa ratus orang itu adalah kartu truf pamungkas mereka. Mereka adalah kunci pijakan kuat mereka di Southampton. 100 orang itu memiliki kekuatan untuk melenyapkan semua keluarga berpengaruh di Southampton. Namun, setengah dari mereka dijatuhkan oleh 6 pria ini dalam hitungan menit. Betapa menakutkan. Levi melirik orang-orang yang masih berdiri tegak, meskipun sedikit gemetar dan ketakutan. Dia tersenyum dan menantang, apakah kamu benar-benar ingin menghalangi kami? Apakah kamu yakin dapat menghentikan kami? Mereka dilemparkan ke dalam hiruk-pikuk. Levi dan anak buahnya terlalu kuat, menyebabkan mereka merasa takut dalam bentuknya yang paling murni. Di dalam mansion, Klaus membuka jendela dengan tangan gemetar dan melihat ke bawah ketika mendengar keributan itu. Pemandangan semua pria yang meratap di tanah di bawah membuatnya takut. Levi Garrison telah memaksa masuk. Dia bahkan tidak peduli bahwa itu adalah wilayah The Three Musketeer. Dia benar-benar menakutkan. Dengan rasa takut mengaliri nadinya, dia berteriak pada Lionel dan yang lainnya, "Ayah, kamu harus menyelamatkanku. Hentikan dia atau dia akan benar-benar membunuhku." Levi memiringkan kepalanya untuk melihat Klaus sambil tersenyum. "Berhentilah menolaknya. Kamu tidak akan pernah lepas dari cengkeramanku." Tatapan tajam Levi membekukan Klaus sampai ke tulang. Dia merasa seolah-olah dia akan takut mati kapan saja. Bab 905. Mendobrak pintu depan. Atas perintah Levi, kura-kura hitam melompat ke depan dan menerobos formasi pria.
Sebagian besar dari mereka diserang oleh macan putih dan rekan-rekannya juga. Yang tersisa tidak berani menghalangi jalan mereka lagi. Tanpa ada yang menghalangi, pintu itu akan segera dirobohkan. Cepat, dapatkan biksu bergerigi ganda, teriak Lionel. The Dual Serrated Monks adalah petarung top yang bekerja untuk The Three Musketeers. Keduanya dikatakan telah menghancurkan semua petarung tak terkalahkan di seluruh Southampton. Semua orang di Southampton akan meringkuk di depan mereka. Para biksu bergerigi ganda telah berlatih seni kunoci sejak usia muda, dan kulit mereka tidak dapat ditembus. Berapa kali mereka memblokir peluru dan panah untuk The Three Musketeers tidak terhitung banyaknya. Tepat ketika kura-kura hitam hendak mendobrak pintu mansion, aura pembunuh memenuhi area itu. Sebuah batang besi melesat menembus langit dengan kecepatan kilat. Batang besi itu mengenai tubuh kura-kura hitam, memaksanya untuk mundur selangkah. Embusan angin kencang adalah satu-satunya peringatan sebelum pria lain muncul entah dari mana. Batang besi di tangannya mendarat di Black Tortoise sekali lagi, membuat suara tumpul bergema di udara. Selain mundur selangkah, kura-kura hitam tidak terluka. Hah, kamu terlatih dalam seni kunoci? Kedua biksu yang menghalangi pintu masuk bertanya dengan heran. Tidak ada seorang pun di Southampton yang mampu menahan dua serangan berturut-turut dari mereka. Pemandangan itu terlalu langka. Mereka akhirnya bertemu dengan pasangannya. Namun, biksu bergerigi ganda dipenuhi dengan kegembiraan. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah bertemu orang yang bahkan mendekati kaliber mereka. Kura-kura hitam meneriakkan seruan perang sebelum bentrok langsung dengan biksu bergerigi ganda. Kedua belah pihak terlatih dalam gulat dan seni kunoci. Tubuh mereka sekeras besi. Sulit bagi mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Memukul tubuh mereka setara dengan memukul logam, dengan hanya suara dentang sebagai hasilnya. Setelah melihat biksu bergerigi ganda berhasil menahan kura-kura hitam, The Three Musketeers menghela nafas lega. Akhirnya, mereka memiliki peluang menang dalam hal ini. Namun, macan putih melangkah maju pada detik berikutnya dan berkata, "Mundur kura-kura hitam. Izinkan aku." Macan putih melangkah maju dengan mengancam. Setelah bertukar tempat dengan kura-kura hitam, dia melancarkan serangan sengit pada biksu bergerigi ganda. Setiap serangan menyebabkan wajah biksu bergerigi ganda memerah. Jelas bahwa macan putih memberikan tekanan pada mereka. Setelah beberapa saat bertarung, macan putih masih berenergi penuh saat dia meluncurkan tendangan ke salah satu dari mereka. Yang disebut biksu naga langsung dikirim terbang. Ada noda darah gelap di tubuhnya yang seharusnya tidak bisa ditembus saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. White Tiger mendaratkan tendangan pada yang lain, Tiger Monk, yang terakhir dikirim terbang juga. Noda darah juga muncul di tubuhnya, tampak seperti jaring laba-laba. Tubuh mereka sekuat besi karena berlatih seni kunoci. Namun, itu tidak berguna ketika berhadapan dengan macan putih, karena kekuatan yang cukup pasti bisa menembus chi mereka. Para biksu bergerigi ganda dikalahkan. Three Musketeers benar-benar tercengang. Cepat dan bawa Klaus pergi. Kalian semua, hentikan mereka. Lionel meraung cemas. Bersambung.